warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimid dullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudahu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana 'an ma'siyatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjat, segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih di awal bab baru atau pasal baru tentang sedekah. Di pasal sebelumnya kita membahas tentang fakir atau tentang kemiskinan. Jadi ada keutamaannya masing-masing. Orang fakir ya punya keutamaan, begitu juga orang kaya punya keutamaan. Nah, orang kaya orang semua, orang kaya orang sini semua maksud saya. Di sini kan orang kaya semua ya. Kaya siapa? Ya kaya jemaah mujahidin dah maksudnya. Ini orang kaya ini juga punya keutamaan. Di antaranya keutamaannya sebagai orang yang memberikan sedekah. Namun orang yang memberikan sedekah ini juga ada tuntunannya, bagaimana supaya sedekahnya itu diterima oleh Allah. Karena pesan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kita membatalkan pahala sedekah kita dengan ungkit-ungkit, nyebut-nyebut, dibangkit-bangkit semuanya. Kalau bukan karena saya mah nggak bakal bisa jalan. Dia itu acara itu namanya mani, namanya bangkit-bangkit atau mengungkit-ungkit. Wal ada dan juga menyakiti. Menyakiti artinya membuat orang yang diberikan sedekah ini sakit, artinya diperintah ya disedekahin juga, cuma disuruh-suruh juga. Kalau nggak mau diomelin, itu namanya ada. Nah, pada bab berikut ini ada sebagian khabar, ada sebagian hadis yang dikutip oleh muallif, oleh pengarang di sini tentang keutamaan orang yang bersedekah dan bagaimana seharusnya dia memperlakukan sedekah itu. Ada di halaman 42. Akhbarona. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Akhbarana Syekhuna Qutbul Wujud wa Syamsu Dairati Syuhud Muhammad Al-Bakri an jaddatihi Aisyah Ummul Mukminin. Memberikan hadis kepada kami guru kami yaitu Qutbul Wujud wa Syamsu Dairati Syuhud. Ini gelar yaitu yang menjadi kutubnya seluruh eksistensi dan juga matahari daerah musyahadah, maksudnya daerah alam musyahadah, alam nyata ini, yaitu Muhammad Al-Bakri, Syekh Muhammad Al-Bakri an jaddatihi dari neneknya Muhammad Al-Bakri Aisyah, yaitu Sayyidatina Aisyah
Ummul Mukminina yang menjadi ibunya orang-orang mukmin radhiyallahu anha. Annaha bahwasannya Sayyidatina Aisyah, Siti Aisyah kanat idza tasaddaqat, beliau Siti Aisyah ketika bersedekah ala ahadin kepada seseorang, arsalat ala atharihi boleh, ala ithrihi boleh dibaca athar berbahasa ithr. Ala atharihi, beliau selalu mengutus ala atharihi, mengikuti atau di belakang seseorang, rasulan akan utusan. Yutbi'uhu ila maskahini, yang utusan itu mengikuti ahad, mengikuti orang tadi ila maskahini hingga pada tempat tinggalnya. Dia ta'arrafa hal yad'ulaha, dia ta'arrafa agar mengetahui, mencari tahu siapa utusan, hal yad'ulaha, apakah dia si ahad ini berdoa lah untuk Siti Aisyah. Fatad'u lahu, maka Siti Aisyah berdoa lahu untuk si ahad bimithli du'aihi, semisal doanya ahad. Lialla yakuna du'ahu fi muqabalati shadaqah, supaya tidak menjadi apa doanya ahad. Ahadnya seseorang, doanya seseorang fi muqabalati shadaqah, ini sebagai ganti atau imbalan dari sedekah. Fayanqusu ajruha, maka jadi kuranglah balasan atau ganjarannya sedekah. Falida, oleh karenanya qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, berkata ulama-ulama kita, yustahabbu lil mutasaddiqi, disunnahkan untuk orang yang bersedekah, ayyad'uwa lil mutasaddaq alaih, agar dia mendoakan lil mutasaddaqi alaihi, lil mutasaddaqi alaihi, kepada orang yang disedekahi, bimithli ma da'alahu, semisal doa yang mutasaddaq mendoakan si mutasaddiq. Ada mutasaddaq, ada mutasaddiq. Ini berawal dari kisah Siti Aisyah. Siti Aisyah radhiyallahu anha ini kalau sedekah kepada seseorang, dikasih, orang itu datang ke rumah Siti Aisyah Ummul Mukminin, kemudian dikasih, dibawain. Kalau sekarang mah kongguan ya, bawain apa kepongnya, ada ya makanan yang dibawain. Nanti di belakang orang itu suruh oleh Siti Aisyah, ada orang yang disuruh ngikutin. Jadi orang yang dikasih namanya mutasaddaq. Saya sebut tadi situ ahad. Ahad di sini adalah orang yang diceritakan dalam riwayat ini. Orang yang diberikan sedekah ini oleh Siti Aisyah dibiarin pulang, bawa bawaan apa yang dikasih oleh Siti Aisyah. Nah kemudian di belakang orang itu ada suruhannya Siti Aisyah, ikutin si fulan. Ikutin, lihat di rumahnya. Di rumahnya dia doain saya apa enggak? Kalau dia doain saya harus doain dia. Itu kata Siti Aisyah. Kenapa demikian? Siti Aisyah enggak mau doanya ini jadi imbalan dari sedekahnya. Siti Aisyah tidak mau doanya orang fakir, doanya si miskin, orang yang menerima sedekah, ini jadi imbalan sedekahnya. Karena kalau jadi imbalan sedekahnya udah impas saudara. Artinya impas di dunia aja udah didoain sama orang fakir, kurang apa didoain sama orang fakir itu? Udah semua maunya bisa dapat. Kalau itu udah jadi imbalan, maka fayan kusul ajr. Yang gak impas sih, dibilang gak impas, paling enggak bisa mengurangi sedekah, bisa mengurangi sedekahnya. Karena sedekahnya udah dibayar sebagian dengan doanya orang fakir. Kita nih Pak, lagi sedekah, kita memberikan sedekah kepada tukang minta-minta, kemudian dia doain kita. Biasanya begitu kan ya? Biasanya biar panjang umur, iya sama, nenek juga panjang umur. Biar banyak rezekinya, sama, nenek juga banyak rezekinya. Begitu. Harus doain juga. Atau paling enggak kalau enggak langsung ntar di rumah. Ntar di rumah dia udah pergi, ini yang kita berikan sedekah udah pergi, kita doain dia. Ya Allah, mudah-mudahan dia juga panjang umur, dia juga diberikan rezeki yang melimpah juga. Kenapa? Supaya doa ini jangan menjadi bandingan atau menjadi imbalan dari sedekah kita. Kalau itu jadi imbalan sedekah kita, maka bisa berkurang, saudara. Banyak riwayat hadis yang pernah juga saya sampaikan di sini yang menjelaskan bahwa sebagian ganjaran pahala atau balasan perbuatan baik ini ada yang dibayar di dunia. Kalau dibayar di dunia itu berarti sebenarnya ngurangin di sono, ngurangin di akhirat. Bapak mau nyumbang masjid, nah kemudian habis nyumbang masjid
Ini karena habis nonton ya tayangan misalnya, habis nyumbang masjid, ternyata ini berlimpah, nyumbangnya cuma 1 juta, kemudian diganti oleh Allah 10 juta. Itu 10 juta sebenarnya mengurangi jatahnya nanti di akhirat. Bisa dipahami Pak ya? Itu 10 juta itu mengurangi jatahnya di akhirat. Misalnya nyumbang 1 juta buat mujahidin, kemudian dibalas oleh Allah 10 M. Di akhirat jadi bisa habis tuh. Habis tuh. Itu mengurangi. Karenanya ulama-ulama orang-orang soleh dulu, kalau ibadah atau kalau melakukan amal sedekah apapun itu nggak ada yang mau ganjarannya dibayar sekarang, nggak mau. Entah bentuknya itu dengan feedback atau timbal balik dari orang yang kita berikan sedekah, atau bentuknya penghormatan, nggak mau, karena itu bisa mengurangi pahala di sana. Ada sebagian orang-orang soleh, ada sebagian orang-orang ahli ibadah, maksud saya ahli ibadah di dunia, dia ibadah di dunia dengan ilmunya, kemudian juga dengan segala kedermawanannya dia berikan semua, termasuk juga dengan ilmunya, karena orang alim. Sebagian orang alim dalam satu riwayat diceritakan ini di akhirat kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Tanya sama Allah, ya Allah, mana pahala ngajiku, mana pahala yang aku ajarkan dari majelis-majelisku? Kamu di dunia dihormatin enggak? Benar dihormatin ya Allah. Di dunia banyak gak orang-orang yang kasih fasilitas gratis sama Allah? Iya banyak, namanya ustadz, kemana-mana juga gratis. Di dunia kamu orang-orang pada memuliakan, pada segan gak pada kamu, hingga akhirnya memberikan semuanya untuk kamu, termasuk biaya hidup. Iya ya Allah, itu yang kamu mau dari ngaji kamu udah habis di sana, kata Allah. Naudzubillah. Karena memang yang diharapkan itu, yang diharapkan adalah ya privilege atau fasilitas dari manusia. Yang diharapkan itu akhirnya ahlan wa sahlan wa marhaban hudurikum Al-Hajj Abdul Aziz. Maafin ya kong. Malaikatnya masih subuh. Malaikat subuh sih. Selamat datang Bang Haji Matroji Alwi. Bang Haji. Kita lanjutkan, karena memang yang diharapkan dari ngajinya, dari ilmunya, dari ibadahnya adalah tukeran atau imbalan yang ada di dunia. Pengen masyhur, pengen terkenal, pengen dihormati sama orang. Namanya ustadz, kira-kira mampir warung masa bayar? Pasti gratis kan? Ternyata benar dikasih gratis mulu. Kata Allah, kamu udah dapat semua kan di dunia? Udah ya Allah, benar, udah habis, di sini nggak ada apa-apa. Masya Allah, itu balasan dari kebaikan. Balasan dari kebaikan kalau mau dibalas di dunia, ini bisa mengurangi balasan nanti di akhirat. Bahkan parahnya tadi ada yang bisa habis. Ini alasan kenapa Sayyidatina Aisyah, Siti Aisyah, kalau habis kasih sedekah, ada orang suruhannya ikutin orang itu, doain saya enggak. Kalau dia doain, saya doain balik. Enggak acik. Kalau dia doain, saya enggak doain, saya doain balik. Biar jangan doanya dia itu jadi imbalan buat sedekah saya. Saya enggak mau sedekah sama sedekah. Saya enggak mau dibalas dengan imbalan doa. Saya doain balik lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini Siti Aisyah. Ada juga satu riwayat menyebutkan bahwa Siti Aisyah ini pernah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini kaum muhajirin, kami ini berterima kasih kepada mereka, kepada kaum Ansar maksudnya. Kami sampai di Madinah dan mereka muliakan kami dengan berbagai pemberian. Orang-orang Ansar ini bukan main kepada kami ya Rasulullah, kepada kita semua kaum muhajirin. Mereka berbagi harta kepada kami, sedangkan kami kaum muhajirin, orang yang awal masuk Islam, mereka berbagi harta dengan kami, berbagi rumah dengan kami ya Rasulullah. Ini gimana? Kami khawatir, kata Siti Aisyah, kami khawatir ini bisa ngurangin pahala Islam kami atau ngurangin pahala kami sebagai kaum muhajirin, orang-orang yang Islamnya awal. Gara-gara mereka memberikan kebaikan-kebaikan, khawatir ini adalah balasan dari
keimanan dan keislaman kami yang sejak awal. Kami nggak mau ya Allah, ya Rasulullah. Mereka itu kaum yang sangat mulia karena kedatangan kaum muhajirin. Tapi mereka juga dapat pahala sedekah, dapat juga pahala amal kebaikan karena memang udah baik kepada kaum muhajirin. Cuma kami nggak mau itu ngurangin ke pahala kami sebagai kaum muhajirin, kata Siti Aisyah. Nggak mau. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sesungguhnya in syakartum atnaitum alaih fahuwa mukafaatun. Kalau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu berterima kasih kepada mereka, kamu ngomong baik kepada mereka, maka itu sudah cukup sebagai imbalan untuk kebaikan mereka. Artinya di sini saudara, waktu kita jadi tasaddaq alaih atau orang yang menerima sedekah, waktu kita jadi orang yang menerima kebaikan, ini kita mengucapkan terima kasih ya Bang, gitu. Terima kasih ya Bang. Itu ucapan kita terima kasih, kita kemudian mengucapkan yang baik-baik buat dia, mudah-mudahan berkah ya Bang. Ini yang dilakukan oleh orang yang menerima kebaikan, ini sudah cukup menjadi pahala kebaikan untuk orang yang bersedekah. Sudah cukup menjadi pahala kebaikan untuk orang yang bersedekah. Ada si Zaid, dia sedekah sama Amar. Amar ini kemudian mendoakan, makasih ya Zaid, saya doakan mudah-mudahan panjang umur. Ini si Zaid, si Amar ini sebenarnya orang alim. Amar orang alim, ya emang gurunya. Si Zaid muridnya, sedekah sama gurunya. Ini si Amar yang guru khawatir kalau nerima ini, khawatir pahala ngajarnya berkurang, khawatir pahala taklimnya berkurang. Nanti takutnya di sono yang harusnya di sono dapat 3 istana, akhirnya cuma 2/3 misalnya, kurang kaplingannya. Gimana seperti ini ya Rasulullah? Siti Aisyah tanya contohnya seperti itu. Gimana ya kalau seperti ini ya Rasulullah? Maka cukuplah. Kalau contoh yang tadi yang saya buat terakhir, cukuplah si Amar ini sebagai guru atau sebagai orang yang ngajar, dan si Zaid cukup dia bilang makasih Zaid ya, mudah-mudahan berkah manfaat. Maka itu udah cukup, dan insya Allah itu tidak akan mengurangi pahala ilmunya si Amar. Sebagaimana kaum muhajirin ini juga tidak akan dikurangi pahalanya sebagai orang yang utama gara-gara menerima kebaikannya kaum Ansor. Sayyidatina Aisyah, Siti Aisyah memang diantara istri-istri Rasulullah, beliau ummul mukminin, semuanya ummul mukminin, namun diantara ummul mukminin Siti Aisyah ini adalah beliau yang paling kritis dan paling cerdas. Karena yang begini-ginian ditanyain ya oleh Siti Aisyah. Gimana ya Rasulullah? Kita nerima mulu dari Ansor. Kalau nerima mulu dari Ansor, jangan pahala kita kurang lagi. Enggak Aisyah. Cukup bilang terima kasih, ngomong yang baik dengan dia, doakan yang baik untuk dia, maka itu udah cukup menjadi kebaikan, dan insya Allah tidak akan mengurangi kebaikan kalian, kata Rasulullah. Nah, jadi orang yang menerima sedekah di sini seperti kaum Ansor, kaum Muhajirin, atau contoh yang pertama tadi seperti seorang yang diberikan sedekah dari Siti Aisyah, ini boleh mendoakan. Nah, cuma kita yang tahu, kita yang ngasih, jangan kalah, harus doain juga. Sebab kalau kita nggak doain, ini bisa berkurang. Khawatir berkurang karena udah didoain sama dia, khawatir doanya si fakir atau doanya orang miskin ini jadi imbalan atas sedekah kita. Maka kita balik doain supaya sedekah kita full, belum dibalas atau belum ada ganjaran apa-apa. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, kana abi yaqulu idza a'taita rajulan syai'an. Berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, kana abi yaqul, ayahku pernah berkata, idza a'taita rajulan syai'an, ketika engkau memberikan seseorang laki-laki, ketika engkau memberikan seorang laki-laki syai'an sesuatu, wa ra'aita anna salamaka, dan engkau memandang, engkau melihat bahwa salammu yuthqilu alaihi, memberatkan alaihi untuk si rajul, memberatkan orang yang menerima kebaikanmu. Aili kaunihi yatakallafu laka qiyaman, karena keadaannya rajul yatakallafu itu memberatkan
Siapa rajul yatakallafu itu berat, siapa rajul laka untukmu qiyaman berdiri. Wa nahwihi atau semisalnya li ajli ihsanika karena alasan kebaikanmu ilaihi kepada si rajul, kepada si laki-laki. Fakuffa salamaka. Fakuffa maka tahanlah salamaka salamu anhu dari rajul. Ini juga adab dari ulama kita, dari orang-orang soleh. Kalau kita memberikan sedekah, memberikan kebaikan apapun itu, benda apapun yang kita kasih, bisa uang atau selain uang, sekiranya orang yang nerima ini jadi beratnya karena dia memang sebenarnya buat contoh yang di sini, buat berdiri untuk menghormati aja itu berat, maka mendingan gak usah salam. Contoh begini saudara, ini contoh yang ada di sini, yang ada di cerita ini, riwayat ini. Kalau kita ngasih sedekah sama tukang minta-minta, kita tahu tukang minta-minta itu emang bangunnya susah, karena memang maaf cacat misalnya gitu ya. Cukup taruh gitu aja. Jangan terus kita ngasih tangan salam supaya dia berdiri, padahal kita tahu dia dirinya aja susah. Ini contoh yang paling gampang. Jadi mendingan gak usah salam, gak usah kasih tangan supaya dia salam sama kita, mendingan udah gak usah ngasih tangan, karena itu akan memberatkan dia. Dan kalau itu dilakukan oleh si penerima sedekah atau fakir miskin ini, kalau dia sampai berat-berat, dia bela-belain diri karena sedekahnya bukan main, mujahidin mah nggak kena 200, 300, 500, saking gedenya akhirnya dia maksain bangun buat makasih ya Pak, makasih ya Ustadz misalnya. Ini maksain bangun bisa ngurangin pahala sedekahnya kita. Mendingan gak usah salam, mendingan kita taruh begitu aja. Karena dia maksain bangun, beratnya dia untuk maksain bangun, ini bisa mengurangi pahala sedekah kita. Jadi mendingan gimana? Udah merem aja, udah merem, nggak usah disebutin. Ya ini kan masalah al-manna, nggak usah menyebutkan atau nggak usah pengen namanya ini dikenal, nggak usah juga pengen namanya ini disebutkan. La tubtilu shadaqatikum bil manni, dengan menyebut. Karena termasuk menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit itu termasuk berharap bahwa saya yang sedekah ini ya dihormati. Saya yang sedekah paling enggak diorangin lah. Masa nyumbang buat acara berapa 1,5 juta pada yang terhormat gak disebutin. Lah, nama gue nggak ada nih gak sebutin. Gue rubuhin juga di panggungnya. Dia marah sama panitianya. Nah itu namanya bil manni itu menyebut-nyebut. Termasuk juga bil manni, menyebut-nyebut atau mungkin sedekah yang bisa membatalkan pahala sedekah. Itu kita sebenarnya nggak marah, tapi hati kita ngerasa gua gak disebut. Mengajak niatnya gimana? Boleh. Ya, kita kan niat kita dihormati, kita ngajak orang nih biar ikut gitu. Terus sebutin gimana? Boleh. Kalau untuk tujuan mengajak seperti dakwah, mengajak dengan mencontohkan namanya dakwah bil hal, itu boleh. Semuanya kembali memang kepada niat hatinya. Niat hatinya kalau memang dia untuk mengajak orang supaya orang-orang pada mau ikut, ya orang RT aja nyumbangnya 1 juta, masa RW 1 juta juga, misalnya begitu teh. Misalnya, maka itu boleh. Niatnya begitu, asal niatnya supaya orang-orang itu ngikut sedekah, ikut memberikan kebaikan kepada kita, maka boleh, tergantung niat. Ada orang yang bahkan nggak mau disebut, tapi niatnya pengen dikenal. Ada juga, salah juga yang begitu. Saya mah hamba Allah aja dah, hamba Allah. Tapi di belakang dua tahu aja ya, itu hamba Allah yang nomor 42 tuh. Sama aja, udah. Mendingan sekalian sebutin. Bahkan pindah Haji Matroji. Ya, sholat Jumatnya di sono. Kemudian dia nyumbang di sini. Pas pulang Jumat sono, gue disebutin gak nama gue. Iya, mendingan sekalian disebutin dengan niat untuk ngajak orang, mancing orang berbuat baik boleh. Termasuk tahadus ya. Termasuk tahadus bin nikmah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits.
termasuk kita menceritakan atau menunjukkan bahagianya kita jadi orang kaya, bahagianya kita punya uang lebih dan kita kasih sedekah, itu namanya tahadus bin nikmah boleh. Jadi memang nikmat itu harus diceritakan, dimunculkan. Sekiranya aman dari fitnah harus kita munculkan. Jadi jangan pura-pura lemas aja depan orang kayak orang miskin, padahal bisa buat gusuran. Nggak ada, orang sini mah nggak ada. Ya jadi kudu dilihatin depan orang bahwa kita itu cukup semuanya, bahwa kita itu berlebih. Demikian juga dalam sedekah, semua tergantung dari niatnya Ustaz. Kalau niatnya memang untuk mancing boleh, tapi kalau niatnya itu untuk merasa lebih tinggi dibanding orang yang diberi sedekah, nggak boleh. Termasuk al-mannu atau menyebut-nyebut yang bisa membatalkan pahala sedekah, itu sikap hati bahwa saya lebih mulia dibanding si miskin ini. Asal si miskin tahu aja saya lebih mulia dibanding dia. Nah itu termasuk al-mannu juga. Kecil maksud, halus banget. Itu dalam hati aja kalau udah seperti itu udah bisa membatalkan pahala puasa. Karena termasuk menyebut-nyebut. Dia nggak menyebut-nyebut di depan panitia, nggak menyebut depan orang banyak, tapi dia menyebut dalam hati, gua lebih mulia dibanding lo, gitu. Guanya yang bahaya tuh. Gua lebih mulia. Itu yang orang-orang tasawuf menyebutkan itu adalah ring terakhir atau ya lapisan terakhir yang paling sulit dihilangkan. Waktu udah bisa bebas dari ria dari keramaian, dari panitia segala macam, udah bebas dari ria, dari murid dan bebas dia, tapi dalam hati itu ada yang begitu, itu masih termasuk penghalang juga, maka harus dihilangkan. Karenanya ketika kita memberikan sedekah, berbuat baik, maka cukup jangan membuat orang yang menerima kebaikan kita itu merasa sulit untuk balas salam atau sulit untuk datang ke rumah kita. Nggak usah, udah pokoknya meremin aja biar dia nggak usah ngapa-ngapain. Wal ada huwa ayyan harahu au yu'irahu au yustimahu. Kalau yang kemarin pembahasannya tentang alman itu ngungkit-ngungkit, menyebut-nyebut aku yang sedekah, itu namanya alman, bisa membatalkan. Nah sekarang al-adha. Adapun al-adha menyakiti, huwa ayyan harahu, yaitu membentak si fakir, au yu'irahu atau mencela si fakir, au yustimahu atau mencaci si fakir. Fahada kalmanni musqitun lithawab. Maka ini al-adha menyakiti ini kalmanni, sebagaimana menyebut-nyebut itu musqitun lithawab, bisa menggugurkan balasan atau ganjaran sedekah, kama akhbarallahu ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala mengabarkannya. Maksudnya dalam ayat la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Al-man membatalkan pahala sedekah, begitu juga al-adha. Al-adha menyakiti ini contohnya membentak orang yang kita sedekahin, nggak boleh. Lu bang, nggak ada kerjaan, badan masih gagah. Hari pertama, hari kedua makin kenceng lagi, hari ketiga udah nggak ngasih, masih bentak-bentak lagi deh. Itu batal, pahala sedekahnya hilang semuanya. Atau dia nggak bentak, tapi nyela, mencacati. Di sini yu'ir, di sini artinya nyela atau menyebutkan aibnya, menyebutkan cacatnya, ya, disebutkan kekurangannya atau cacatnya yang disebutkan, ya. Ini juga termasuk bisa menyakiti. Bang, kan saya udah sedekah mulu, tongkat yang baru apa? Tongkat diukir, beli tongkat yang baru kan apa? Tongkat itu aja kan udah banyak duit yang saya kasih. Nggak ini banget, nggak upgrade banget, tongkatnya nggak di-upgrade, itu namanya nyacat atau nyela. Atau yustim itu mencaci, dicaci, ya mirip-mirip dengan bentak, ya caci. Ente lagi gitu. Itu namanya yustim. Ada satu ungkapan, kali kan kita juga berdoa sama orang yang kita berikan. Ada ungkapan kalau kita sedekah, kita berterima kasih yang kita berikan. Artinya objeknya diterima. Ya, bisa. Satu
pengertian, satu makna kita berterima kasih bahwa dia mau menerima sedekah kita. Satu pengertiannya boleh seperti itu. Pengertian yang kedua, memang kita harus berterima kasih kepada orang yang menerima sedekah kita, karena wasilah atau perantara dia maka kita bisa ibadah. Kalau semua orang kaya, saudara, nggak bakal ada yang menerima sedekah, yang nggak ada pahala sedekah. Sama halnya orang semua alim pinter semua, nggak bakal ada orang alim yang punya pahala ngajar. Ya orang boleh pada bisa semua. Adanya perbedaan di antara manusia ini supaya ada saling melengkapi. Nah, kalau sudah saling melengkapi, maka ada yang namanya pahala itu tadi. Orang yang memberikan sedekah mendapat pahala karena sedekahnya. Orang yang menerima sedekah mendapatkan pahala karena terima kasihnya. Terima kasih atau syukurnya itu termasuk pahala. Karena harus terima kasih kepada orang yang ngasih itu wajib. Lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang nggak tahu terima kasih sama manusia, dia sama aja nggak bersyukur sama Allah. Dikasih sama orang, apalagi sama kerabat atau orang tua yang ngasih, nggak ada terima kasih ya sama sekali, maka dia nggak bersyukur sama Allah. Meskipun dia rajin puasa misalnya, sholatnya rajin, tetap ya itu bisa mengurangi pahala sholatnya, itu bisa mencederai ke ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena dia nggak ada syukurnya sama Allah. Syukur kepada Allah tidak hanya cukup dengan ibadah-ibadah itu, tapi syukur kepada Allah juga berterima kasih kepada orang-orang yang memang udah berjasa kepada kita. Dalam pembahasan ini orang fakir berterima kasih kepada yang memberikan sedekah, ini bagian dari syukur. Kita yang memberikan sedekah ini berterima kasih karena sedekahnya diterima, kata Ustaz Oji tadi. Dan yang kedua, berterima kasih juga kepada dia karena lantaran dia itu ada pahala sedekah, jadi wasilah. Nah, dari sini hadirin, memang Allah ciptakan seperti ini. Allah ciptakan ada terima kasih dari satu pihak kepada pihak yang lain, kemudian ada bentuk ibadah. Kalau ngaji ya dari guru kepada muridnya, ini gurunya dapat pahala, muridnya juga dapat pahala. Muridnya dapat pahala ngaji, gurunya dapat pahala ngajar. Ini sengaja ada seperti ini, dan tetap harus dilihat bahwa hakikatnya semua Allah. Contoh dalam ngaji, hakikatnya sebenarnya yang memberikan pemahaman atau ilmu Allah, bukan gurunya. Guru nggak bisa memberikan ilmu, yang memberikan ilmu adalah Allah. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah yang mengajarkan Adam nama-nama semuanya. Yang mengajar siapa? Allah langsung. Alhamdulillah muallimit turlabi. Segala puji bagi yang mengajarkan orang-orang yang menuntut ilmu. Yang mengajarkan siapa? Segala puji bagi orang yang mengajarkan, bukan guru, Allah. Karena Allah hakikatnya yang mengajarkan. Demikian juga waktu kita memberikan sedekah, maka kita harus meyakini bahwa hakikatnya Allah yang ngasih sedekah. Kita bukan siapa-siapa, kita cuma perantara. Jadi harus ada keyakinan saya cuma wahyang yang dijalankan oleh jalan. Saya emang nggak bisa apa-apa. Ini Allah yang pengen ngasih, saya perantara. Orang yang ini, orang yang terima juga begitu harusnya. Orang yang terima juga harus merasa ini sebenarnya Allah yang ngasih. Tapi ya maka terima kasih engkau sebagai perantara, makasih ya Pak. Dalam hati tetap ini rezeki dari Allah. Sebab orang yang terima sedekah kalau nggak bilang ini rezeki dari Allah, besok dikasih lagi, akhirnya dia memuja-muja orang yang ngasih sedekah. Nggak boleh juga. Maka harus memandang bahwa semua dari Allah, ini yang menerima sedekah. Begitu juga yang memberikan sedekah harus memandang semua dari Allah, supaya enggak muncul rasa paling mulia. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min nabiyyin wa hifdzal mursalin hamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.